bagian mana yang katanya kita palsukan, bagian mana yang katanya kita buat keterangan palsu. Intinya saya cuma mau bilang, bertobatlah. Kalian yang ada di sebelah sana, bertobatlah. Karena kenapa? Karena apapun yang kalian lakukan, semua ada konsekuensinya. Terus terang saya sebagai bendahara umum tidak pernah diberi kewenangan untuk memegang uang atau mengelola. Konflik internal Advokaten Indonesia atau PAI yang menyeret Pablo Benua dengan Sultan Junaidi pada akhirnya tidak dapat dihindarkan dari perselisihan personal berubah menjadi konflik terbuka yang berujung pelaporan. Pablo Benua yang kini menjabat Dewan Pengawas di organisasi advokat PAI beserta istrinya Rey Utami yang belum lama dikukuhkan menjadi Ketua Umum PAI, keduanya resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Sultan Junaidi dengan dugaan pemalsuan akta autentik organisasi belum lama ini. Menanggapi laporan Junaidi dan koleganya, Pablo menanggapinya dengan santai. Alih-alih menyayangkan, Pablo justru mengaku senang dirinya dilaporkan oleh Juniadi. Lantas langkah apa yang akan ditempuh Pablo Benua atas laporan yang dibuat Junaidi? Ada sebuah azas gitu ya. Ketika seseorang menuduhkan sebuah perbuatan atau menuduhkan adanya sebuah peristiwa hukum gitu terhadap seseorang, maka mereka itu dibebani untuk melakukan pembuktian. Sehingga bagi saya, fokuslah terhadap pembuktian itu. Pertanyaan saya adalah, ketika mereka tidak mampu untuk membuktikan apa yang dituduhkan, maka itu akan menjadi bumerang bagi mereka. Justru saya sangat senang sekali dan saya sangat membuka diri sekali ketika mereka melakukan laporan polisi tersebut di Bareskrim. Karena ketika mereka melakukan laporan polisi tersebut di Bareskrim, disitulah kesempatan kita untuk melakukan pengujian terhadap tata kelola organisasi. Melihat bagaimana dokumen-dokumen yang mereka miliki dan dokumen-dokumen yang kami miliki. Saya ingin pastikan dan saya ingin sampaikan, berdasarkan keterangannya mereka bilang bahwa seakan-akan kami memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Gak usah mengarang cerita kalau bagi saya. Bagian mana yang katanya kita palsukan, bagian mana yang katanya kita buat keterangan palsu. Saya cuma mau kasih gambaran simpel lah. Bahwa ketika seseorang mau tenggelam begitu ya, ranting ngambang pun akan digapai. Seseorang ketika dia sudah mau jatuh begitu ya, ada apapun yang di kiri kanan mereka akan ambil lalu dijadikan sebuah alasan. Intinya apa yang mereka lakukan saat ini justru bagi saya akan menjadi blunder. Saya ingin sampaikan, sebenarnya saya nggak level untuk berbicara seakan-akan saya berhadapan dengan pihak mereka, karena bagi saya mereka itu bukan level saya. Intinya saya cuma mau bilang, bertobatlah. Kalian yang ada di sebelah sana, bertobatlah. Karena kenapa? Karena apapun yang kalian lakukan, semua ada konsekuensinya. Menanggapi kisruh organisasi Perkumpulan Advokaten Indonesia yang dikabarkan kini terbelah menjadi dua, mendapat tanggapan tegas dari Pablo Benua. Suami Rey Utami itu membantah adanya dualisme kepemimpinan di tubuh Perkumpulan Advokaten Indonesia yang kini dipimpinnya. Sebelumnya muncul tudingan jika Pablo merebut di organisasi PAI dari kepimpinan Sultan Junaidi. Pablo yang tidak terima dengan tudingan miring semacam itu akhirnya buka suara. Secara gamblang Pablo menceritakan alasan dirinya mau bergabung di PAI yang menurutnya hanya ingin membesarkan organisasi yang menjadi rumah 400 advokat di seluruh Indonesia dan bukan untuk kepentingan pribadi. Untuk apa sih kita berebut sebuah organisasi yang seakan-akan besar tapi isinya kurang lebih cuma hanya 400-an orang ya. 400-an orang, nggak banyak kok organisasi ini isinya. Cuman akhirnya saya mau bergabung ini ya niatnya adalah untuk mengkobarkan semangat para anggota yang ada di sini. Karena memang hal itu diminta langsung oleh oknum mantan ketua umum kita emang. Kan begitu. Nah, ketika saya bergabung di sini, saya melihat semangat orang itu begitu besar. Banyak sekali advokat-advokat berkualitas yang ada pada PAI.
Tapi ternyata kualitas mereka itu tidak ditonjolkan bukan karena apa-apa. Ketika kualitas ditonjolkan, ada oknum yang persepsinya berbeda. Contoh misalnya Pak Aljam ketika menangani suatu perkara, harusnya diapresiasi, harusnya diberikan sebuah penghargaan bahwa Pak Aljam berhasil menangani sebuah perkara yang baik. Tetapi pada zaman dahulu itu berbeda. Ketika Pak Aljam menangani perkara, maka dari oknum tersebut akan justru menelepon Pak Aljam dengan bahasa, wah cair nih, mantap dong banyak perkara, kan begitu. Hal-hal itu kan sebenarnya adalah hal-hal yang tidak patut untuk dicerminkan di dalam sebuah kehidupan berorganisasi, kan begitu. Sehingga bagi saya harus adanya perubahan besar di tubuh PAI. Saya anehnya adalah begitu banyak anggota yang justru ketika saya bilang saya mau kembali ke organisasi lama saya, justru semua anggota justru menahan saya, meminta saya untuk tetap berada di PAI. Bahkan bahasanya mereka adalah selamatkan mereka, selamatkan organisasi mereka ini. Maka daripada itu pula akhirnya membuat saya bertahan. Cuman ketika saya bertahan, justru saya melihat oknum tersebut semakin menjadi-jadi. Bukannya mengakui kesalahan, mengakui perbuatan, bukannya mengakui perbuatannya dia yang selama ini sudah membuat anggota gerah hingga membuat sebuah mosi tidak percaya terhadap orang tersebut, gitu ya. Tapi justru malah dengan tingkah-tingkah dia melakukan tingkah-tingkah yang membuat anggota semakin gerah dengan ancaman, dengan tekanan, pressure kepada anggota. Seakan-akan kalau seandainya tidak mendukung dia, berita acara sumpah akan dicabut. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang ada di luar sana bahwa berita acara sumpah tidak bisa dicabut. Saya sudah konfirmasi langsung kepada Wakil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Permasyarakatan, yaitu Bang Otto Hasibuan. Dan beliau mengapresiasi Rey Utami bersama dengan saya ingin menyelamatkan sebuah organisasi advokat, yang mana advokat merupakan profesi yang mulia, officium nobile. Officium nobile, sehingga beliau sangat mendukung sekali dalam hal ini. Ini bukan cuma hanya sebatas omongan, tapi boleh dikonfirmasi ke beliau begitu. Nah anehnya, saya juga sempat aneh itu ketika saya ketemu, lalu saya ucapkan terima kasih, saya apresiasi dengan Bang Otto. Lalu tiba-tiba dari pihak sebelah memunculkan sebuah foto, seakan-akan ada fotonya Bang Otto gitu ya, dengan salah satu anggotanya mereka, lalu mengatakan, enggak kok, Pablo cuman sama Rey numpang foto doang, katanya begitu. Pablo sama Rey cuma numpang foto, kami lebih dekat dengan Bang Otto gitu. Malah saya konfirmasi ke Bang Otto katanya nggak kenal sama mereka. Jadi intinya saya ingin sampaikan, ini bukan ajang untuk melihat siapa yang lebih kuat. Ini bukan ajang untuk melihat siapa lebih dekat dengan siapa. Sehingga kepada teman-teman di luar sana, teman-teman PAI, para rekan-rekan di sana, jangan pernah takut. Berita acara sumpah tidak bisa dicabut. Masa kita sumpah kepada Tuhan kita, lalu tiba-tiba pengadilan tinggi punya hak untuk mencabut? Kan nggak mungkin. Kan begitu. Sumpah itu kan antara kita dengan Tuhan kita. Itu hubungan vertikal dengan Tuhan, kan begitu kan. Nggak bisa kita kaitkan seakan-akan dengan sumpah kita terhadap Tuhan, lalu seakan-akan pengadilan tinggi bisa menghentikan itu. Yang bisa mencabut sumpah kita adalah kita sendiri. Pablo Benua yang pada mulanya bergabung di PAI dengan menjabat sebagai sekjen, mencium adanya kejanggalan tak beres di sistem manajemen PAI yang dikelola secara tidak profesional. Dugaan adanya kejanggalan itu muncul lantaran adanya informasi dari para anggota PAI yang menyebut iuran pembuatan kartu advokat dan sumpah berita acara tidak ditransfer ke rekening PAI melainkan masuk ke rekening Junaidi selaku ketua umum. Akibat adanya penyalahgunaan dan tata kelola yang buruk mengakibat beberapa agenda rutin PAI batal terlaksana. Lantas benarkah Sultan Junaidi mengelola organisasi PAI layaknya perusahaan pribadi yang serba privatisasi? Pertama kali saya bergabung di PAI begitu ya, saya bertanya begitu, berapa sih kas yang terdapat di dalam Perkumpulan Advokatan Indonesia ini begitu. Apalagi saya ditunjuk sebagai sekjen. Kalau saya ditunjuk sebagai sekretaris jenderal, tentunya saya perlu tahu untuk itu. Dengan saya sudah mengetahui, tentu saya bisa membuat program-program yang jauh lebih banyak kan ke depannya. Nah ternyata memang uang itu tidak pernah ada.
Tidak pernah ada kas yang benar-benar terlihat di dalam sebuah rekening Perkumpulan Advokat Indonesia. Karena berdasarkan informasi dari Pak Aljam, dari teman-teman lainnya, bahwa selama ini uang organisasi dikelola secara pribadi oleh seseorang ketua umum, oknum ketua umum yang bernama Junaidi. Perpanjangan KTA juga kartu tanda advokat yang biasanya digunakan oleh para advokat sebagai legalitas administrasi ketika ingin beracara, ketika ingin bersidang, justru pentransferan untuk perpanjangan KTA itu dilakukan secara pribadi, ditransferkan ke rekening saudara Junaidi. Banyak hal-hal yang membuat program-program itu hanya sebatas wacana. Dibuat, memang ada program-program itu disebutkan, setiap rakernas itu selalu disampaikan bahwa program kita ini, program kita itu gitu. Tapi tidak pernah ada pelaksanaannya. Contoh, pada saat kemarin rakernas di Semarang gitu ya, tanggal 23 Februari kalau nggak salah saya, saudara Junaidi menyebutkan di atas mimbar begitu, dia menyatakan bahwa dia akan melakukan program untuk memperjuangkan Dewan Advokat Nasional pada saat itu. Tapi ya sampai sekarang ya nggak pernah ada itu istilah perjuangan untuk Dewan Advokat Nasional kan. Justru ya sudah dia biarkan saja begitu saja. Nih, intinya Perkumpulan Advokat Indonesia ini sebelum saya bergabung dikelola menurut saya secara ugal-ugalan. PAI ini dikelola dengan cara-cara seperti otoriter begitu. Dikelola atas mau-maunya pihak-pihak tertentu saja, oknum-oknum tertentu saja. Bukan dikelola secara kolektif dan kolegial. Dugaan Pablo Benua yang merasa ada kejanggalan dalam sistem pengelolaan keuangan yang selama ini berjalan di PAI mendapat pembenaran dari Maria, mantan bendahara PAI tahun 2017 hingga 2023. Menurut Maria, sedari awal dirinya bekerja sebagai bendahara pusat, tidak diberi wewenang untuk mengelola keuangan di PAI, terutama dana transaksi yang ditransfer dari anggota, yang menurutnya semua masuk ke rekening pribadi Junaidi. Dan seperti inilah kesaksian Maria selaku mantan bendahara umum PAI tahun 2017 hingga 2023. Terus terang saya sebagai bendahara umum tidak pernah diberi kewenangan untuk memegang uang atau mengelola. Jadi tidak pernah diberitahukan dan tidak pernah diberi tugas untuk mencatat ataupun mengelola keuangan, baik kan saya pusat ya, di pusat khususnya gitu. Mungkin ya, tapi saya tidak mau, mungkin oleh ketua umum. Kalau untuk sumpah, bas PT, KT itu kan biasanya mencakup wilayah per wilayah. Begitu. Kalau untuk pusat, saya pribadi gitu sebagai bendahara umum tidak. Kalau saya karena memang tidak tahu dan tidak mau tahu, bahkan saya tidak pernah menanyakan perihal itu secara tidak langsung. Mungkin saya bisa mengambil kesimpulan karena pernah sempat saya bersama wakil saya sempat ditugaskan untuk membuka rekening untuk uang organisasi ya. Itu saya ingat tempatnya di Hotel Arnapa, tapi tidak terrealisasi begitu. Dan mungkin ya saya tidak ini kemungkinan mungkin dikelolanya oleh ketua umum. Sepengetahuan saya tidak pernah, karena kalau toh harus ada, berarti kan saya sebagai bendahara umum yang harus mengetahui dan menandatangani dan bahkan membuka rekening itu dong. Jadi nama saya memang bendahara umum, tapi tugas saya tidak mengurusi masalah keuangan malah. Paling saya ditugasi ketika memang ada penyumpahan di daerah, dan itu pun daerah cuman hanya Jawa Barat. Jadi seluruh anggota akhirnya sudah tahu dengan sendirinya ya, kalau keuangan tidak dikelola oleh bendahara umum gitu. Bahkan sempat bukan jadi olokan ya, ada semacam sindiran gitu, sindiran bendahara umum uangnya banyak nih, bener-bener, tapi mereka padahal sudah tahu kalau keuangan tidak dikelola oleh bendahara. Saya tidak terlalu dilibatkan gitu ya, tidak terlalu dilibatkan, dan akhirnya sampai puncaknya di tahun 2023 kalau saya nggak salah itu pas Muswil Jawa Barat, saya digantikan gitu posisi saya sebagai bendahara umum. Organisasi advokat seharusnya tumbuh menjadi organisasi solid dan terkemuka di Indonesia. Manajemen yang buruk yang terpusat hanya pada sosok satu orang, yakni Sultan Junaidi. Buruknya kepemimpinan Junaidi dibenarkan oleh Hasan Sutisna selaku Dewan Pendiri
Dan berikut kesaksian Hasan Sutisna mengenai sosok Junaidi yang menurutnya tak layak memimpin PAI. Dari penilaian itulah Hasan Sutisna mengalihkan dukungannya untuk Ray Utami dan Pablo Benua memimpin PAI ke depannya. Jadi Pak Junaidi menganggap organisasi itu seperti perusahaan pribadi. Jadi tidak ada keterbukaan. Saya sebagai pendiri juga sebagai pengawas tidak pernah diundang atau diberitahu untuk kegiatan-kegiatan yang semestinya dilaksanakan oleh BPPPAI. Tahun 2020 saya bergaul dengan Pak Junaidi, saya mampir ke kantornya yang di Cianjur. Untuk itu saya ngobrol lebih banyak, saya meluangkan waktu. Ternyata Pak Junaidi juga tidak terbuka dengan organisasi itu kan. Jadi saya sudah tidak sejalan lah dengan Junaidi, tidak sejalan. Ya berapa rupiah saya sudah korbankan untuk Pak Junaidi. Dari awal saya sudah korban 20 juta 2016 sampai 2020 dimintain keuangan ya. Waktu itu beberapa tempat saya lebih baik karena tidak sejalan dengan saya Pak Junaidi, saya lebih baik saya tinggalkan Pak Junaidi. Dari 2020 saya lebih baik ikut ketua umum yang baru Ibu Ray Utami karena memperjuangkan hak-hak anggota untuk lebih maju di PAI itu lebih kelihatan dengan ketua umum yang baru. Pablo juga sebagai dewan pengawasnya lebih memungkinkan untuk PAI menjadi besar gitu, karena mungkin fasilitasnya sudah disiapkan oleh Pablo sampai kantor sudah ada di Jakarta dengan anggota-anggota termasuk organisasi yang ada di daerah mendukung keberadaannya Pak Pablo dan Ketum Ibu Ray. Dikukuhnya Ray Utami sebagai Ketua Umum dan Pablo Benua sebagai Dewan Pengawas PAI mendapat sambutan dan dukungan luas dari para anggota PAI seperti Azam berharap kepimpinan Ray Utami dan Pablo dapat membawa angin perubahan ke arah yang lebih baik daripada kepimpinan sebelumnya. Terkait terjadinya perubahan kemarin yang diangkat sekjen adalah Bapak Pablo, itu kita menyambut dengan gembira. Perubahan logo, semuanya kita udah menyambut gembira. Jadi kalau terkait manajemen memang kita tidak terlalu mengetahui. Untuk masalah transparansi itu memang lebih bagus saat kepemimpinan daripada Pak Pablo. Jadi para anggota ini sangat menyambut baik terkait perubahan tersebut. Yang mana dari atas sampai bawah itu dirubah semuanya daripada Pak Pablo. Masalah keuangan, transparansinya semuanya dirubah semuanya. Bahkan semua anggota itu nanti akan diberikan virtual, nanti dipusatkan di BPP, rekening BPP. Tidak ada yang namanya rekening pribadi. Mungkin zaman dulu ada ya rekening pribadi, tersebut rekening pribadi. Jadi tidak masuk yang namanya rekening Perkumpulan Advokatan Indonesia. Sepertinya belum tercipta itu. Begitu. Kalau terkait LPG sepertinya nggak ada. Jadi murni pure kita komunikasi itu memang langsung sama ketua umum, ketua BPW terkait masalah KTA ya khususnya. Jadi nggak ada untuk kirim-kirim ke rekening atas nama perkumpulan, nggak ada seperti itu. Dari kepemimpinan ketua umum sekarang Ibu Ray Utami, mudah-mudahan PAI ini semakin besar, semakin jaya, siap untuk menggetarkan Nusantara, kan begitu. Tujuan kami seperti itu, ya pengenlah harapannya seperti itu. Seperti apa yang saya sampaikan tadi,
semua anggota itu sebenarnya itu menyambut dengan gembira atas kepemimpinan tersebut, atas transparansinya, program-programnya, kan begitu. Cuman saat ini program itu belum bisa jalan karena ada hal-hal seperti ini, dinamika lah. Tapi saya pastikan program ini akan jalan semuanya, dan kita sambut sangat-sangat dengan gembira, dan kita pastikan PAI ini akan besar. Ayolah kita kembali membangun PAI ini semakin besar. Kita akhiri yang lebih bagus. Jangan sampai ada curiga-curiga yang nggak jelas seperti ini. Karena kita semuanya itu adalah rekan-rekan seprofesi advokat. Jadi kita akhiri, kita buktikan yang lebih baik. Kalau tidak ada bukti, kasihan mereka.